Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, berkat rahmat hidayah dan juga hidup yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, mengakibatkan kita masih mampu berkarya, masih bisa berjumpa dengan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, yang kemudian membuat kita semakin taat, semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan melahirkan kita sebagai hamba yang berserah diri senantiasa kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Yang dimuliakan oleh Allah para sahabat dimanapun sahabat berada. Hari ini tanggal 15 Mei 2022. Alhamdulillah, kembali saya menginformasikan, mengabarkan keadaan masjid kita, Masjid Nur Maulidah, di mana sahabat bisa melihat keadaan terakhir dari pekerjaan masjid kita itu sudah hampir sampai kepada penyelesaian toilet atau tempat wudhu, ya para sahabat. Namun karena ini hari libur, sehingga kita tidak menemukan pekerja selain daripada pekerja sumur bor yang senantiasa tak henti-hentinya berusaha untuk bisa menemukan mata air demi untuk keberlangsungan proses penggunaan daripada masjid kita kelak. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami menginformasikan bahwa terkait dengan pengeboran sumber mata air di area masjid kita ini sudah berlangsung kurang lebih dua bulan. Berlangsung 2 bulan, dan ada beberapa ahli sumur bor yang kita gunakan, namun sampai hari ini belum juga menemukan adanya sumber mata air. Nah, terakhir kita menggunakan jasa dari CP, kalau nggak salah CP Karya Mandiri ya, untuk mengebor daripada sumber mata air yang ada di sekitar masjid. Namun lagi-lagi Allah masih membutuhkan kesabaran kita ya. Ini sudah sampai pada kedalaman 80 meter ke dalam, ke bawah, ke dasar tanah ya, ke dalam bumi maksud saya. Namun kemudian belum juga menemukan sumber mata air. Justru pada kedalaman 80 meter lebih ini yang ditemukan rongga kosong. Jadi mau tidak mau pekerja sumur bornya itu menghentikan, oleh karena tidak bisa lagi alat mereka untuk menembus rongga kosong yang ada di bawah, disebabkan karena setiap kali pengeboran
dilanjutkan ke bawah, kedalaman 83 ke bawah, maka yang terjadi kemudian adalah keadaan di mana menurut laporan pekerja bahwa terjadi kelongsoran yang mengakibatkan mesin mereka itu kewalahan untuk kemudian mengangkat sisa pembuangan daripada hasil pengeboran mereka. Dan menurut laporan bahwa di bawah itu batunya itu sudah pada level sama seperti besi, saking kerasnya. Karena itulah para sahabat, ya mau tidak mau pengeboran ini berpindah tempat. Dan menurut mereka dalam hasil penyelidikan mereka terhadap unsur tanah dan keadaan alam, maka mereka memindahkan pengeborannya itu, rencananya ini baru rencana ya para sahabat, rencananya itu bergeser sampai di wisata. Kebetulan di depan masjid kita ini ada wisata Rumah Hobbit Bolangi, di dalamnya ada kolam renang. Menurut mereka di area kolam renang itu ada sumber matahari yang bisa digunakan. Jaraknya mungkin kurang lebih 200 sampai 300 meter. Namun menurut mereka tidak ada kesusahan untuk untuk mengalirkan air dari jarak 300 meter ke masjid selama sumber airnya ada. Jadi menurut mereka dengan entengnya mengatakan bahwa nggak ada masalah selama ada sumber mata air. Jadi yang mereka butuhkan cuma sumbernya. Untuk melempar airnya sampai ke masjid itu adalah merupakan sesuatu yang sangat mudah kata mereka. Karena mereka memang ahli. Karena kita terpaksa menggunakan mereka karena ada beberapa ahli sumur yang kita gunakan namun tidak berhasil. Akhirnya kita pakai ahli sumur yang memang pemerintah sering gunakan pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya umum untuk kemaslahatan umat. Nah, ini kita sudah gunakan, namun apalah daya, ternyata di sana belum juga ditemukan adanya sumber mata air, sehingga menurut mereka dipindahkan ke area wisata di samping kolam renang, karena di sana ada sumber mata air, nanti airnya akan disalurkan sampai ke masjid. Saya mohon doa para sahabat-sahabat sekalian, kiranya hal ini bisa dimudahkan ya. Semoga kita bisa menemukan mata air di daerah kolam, sehingga airnya bisa mensuplai sampai ke masjid kita. Saya mohon doa. Dan kepada para sahabat-sahabat yang sudah melakukan melakukan tindakan yang sangat mulia, memberikan infak dan sedekahnya kepada pembangunan masjid kita, saya doakan kiranya sahabat semua bisa bisa memperoleh kemudahan di dalam hidup berupa kesehatan, umur panjang, dibahagiakan bersama dengan keluarga dunia dan juga di akhirat. Dan saya minta maaf beberapa hari ini saya tidak ikut terlibat di dalam dialog bersama dengan teman-teman muslim yang lain, disebabkan karena saya konsen terhadap pekerjaan yang ada di masjid kita ini, khususnya pekerjaan terkait dengan pengeboran sumber mata air. Jadi saya sudah empat hari saya di gunung, 4 hari saya di gunung untuk kemudian mengawal dan menemani teman tukang, maksud saya ahli sumur ini, untuk bisa menemukan mata air. Sekali lagi saya minta maaf, mudah-mudahan sebentar malam kita sudah bisa kembali memberikan terapi terhadap orang-orang yang hatinya keras. Saya kira demikian para sahabat-sahabat sekalian. Terakhir saya minta kepada para sahabat untuk dilembutkan hatinya, dibuka hatinya untuk bisa membantu pembangunan masjid kita, karena kita masih membutuhkan banyak material. Ya. Mudah-mudahan para sahabat bisa membantu ya,
sehingga pembangunan masjid kita ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga kami sampaikan kepada para sahabat bahwa masjid ini akan cepat terlaksana bila mana sahabat-sahabat ikut berpartisipasi, ya, bekerja sama semua netizen yang ada di channel Zulkifli Mabas untuk kemudian bahu-membahu membuktikan kecintaan kita terhadap Allah dan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya mengetuk pintu hati para sahabat, yuk mari kita ikut berpartisipasi memberikan infak sedekahnya terhadap pembangunan masjid kita. Kapan lagi ya? Inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita boleh merasa sebagai seorang yang tidak memiliki kelebihan harta, tapi kita bangga menjadi seorang muslim, karena meskipun dalam keadaan kita yang biasa-biasa saja, kita mampu ikut terlibat di dalam melaksanakan pembangunan masjid kita yang kita cintai ini. Saya kira begitu para sahabat sekalian. Doa saya terhadap kalian semua, semoga Allah merahmati, memanjangkan usianya, memudahkan urusannya, dibahagiakan bersama dengan keluarga di dunia dan juga di akhirat. Yang terpenting kemudian, saya selalu menyayangi, mencintai, mendambakan kalian semua. Sekira begitu, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.